Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clemencia Winti Asta, NIM 2112062003, kelas D12 semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Adapun tujuan dari pembuatan video yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SD yang diampu oleh Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD dengan tema Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan pada Era Society 5.0 dengan judul Menyiapkan Pendidikan dalam Pembelajaran di Era Society 5.0. Selamat menyaksikan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam menyiapkan pendidikan dalam pembelajaran di era Society 5.0, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada metode kegiatan, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada hasil dan kesimpulan. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti internet atau internet untuk segala sesuatu, kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data atau data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Konsep revolusi industri 5.0 merupakan konsep yang secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain dengan yang lain. Kemudian adanya Society 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan tahap-tahap kegiatan pendidik dan peserta didik dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Kemudian adanya revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, maka diperlukan suatu model pembelajaran baru yang inovatif yang mampu menjawab tantangan-tantangan pada revolusi industri 4.0 maupun Society 5.0 itu sendiri. Dapat dibayangkan di bidang pendidikan, manusia dan robot akan berkolaborasi dalam proses pembelajaran, baik dalam ruang kelas nyata maupun virtual seperti sekarang ini. Peran guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Peserta didik bisa saja berhadapan dengan robot yang dikendalikan oleh pendidik. Tetapi dengan adanya sistem yang baru di era ini, peran guru tidak akan terganti oleh teknologi. Karena di sini terdapat peran guru yang tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Antara lain adalah interaksi secara langsung di kelas, ikatan emosional antara guru dan siswa, dan juga penanaman karakter dan teladan seorang guru. Kemudian yang terakhir ada pengembangan kurikulum untuk saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa. Di era revolusi industri 5.0 telah mengubah cara pikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar, namun yang terpenting adalah perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum untuk saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa dalam dimensi pedagogik, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama atau kolaborasi, dan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan soft skill dan transversal skill, serta keterampilan yang tidak terlihat, yang berguna dalam banyak situasi kerja seperti keterampilan interpersonal, hidup bersama, kemampuan menjadi warga negara yang berpikir global, serta literasi media dan informasi. Kemudian ada metode kegiatan. Artikel ini sendiri ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka beberapa sumber seperti buku digital, jurnal, dan informasi lainnya.
berbasis internet yang berkaitan dengan konsep era Society 5.0, serta pengembangannya yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran di era 5.0. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kata revolusi di sini merujuk pada kemajuan peradaban baru yang berbasis teknologi. Salah satu karakteristik unik dari industri 5.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. Untuk menghadapi era Society 5.0 diperlukan sebuah iklim pendidikan yang mendukung. Di dalam konteks pembelajaran, siswa harus lebih dibiasakan dan ditekankan untuk berpikir kritis dan konstruktif, agar nantinya pembelajaran yang disampaikan dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara konkret, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan sebagai wujud iuran dari pembelajaran di sekolah. Nah, ada banyak sekali keuntungan dari penerapan Society 5.0 menurut Fukuyama 2018. Adapun keuntungan dari penerapan Society 5.0 yang pertama ada penyedia layanan kesehatan secara online, kemudian mobilitas untuk orang-orang di daerah yang mengalami kesulitan dalam transportasi umum akan merasa lebih terbantu mulai dari kendaraan. Kemudian ada infrastruktur. Peningkatan baik itu dari segi keselamatan dan produktivitas semakin membaik atau meningkat. Kemudian ada teknologi keuangan. Pada masanya, sistem pengiriman uang ke luar negeri memberatkan beberapa pihak dari segi waktu, nilai, dan juga biaya administrasi. Kemudian ada tantangan dalam dunia pendidikan pada era Society 5.0. Yang pertama ada implikasi revolusi 4.0 ke 5.0. Kemudian masalah lingkungan hidup, kemudian ada kemajuan teknologi dan informasi, kemudian ada konvergensi antara ilmu dan teknologi, kemudian ada ekonomi yang berbasis ekonomi, kemudian kebangkitan industri kreatif dan budaya, kemudian ada pergeseran kekuatan ekonomi di dunia, kemudian ada pengaruh dan imbas teknosains. Kemudian ada mutu dan investasi serta transformasi pada sektor pendidikan. Nah, dalam mengembangkan konsep pembelajaran di sekolah yang menerapkan beberapa komponen menurut RIA 2020. Yang pertama ada menerapkan kemampuan berpikir atau HOTS, yang merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah secara kompleks, berpikir kritis dan kreatif. Kemudian ada pembaharuan orientasi pembelajaran yang futuristik, yaitu mengenalkan pembelajaran yang tidak hanya dengan penguasaan materi saja, tapi juga perlu menghubungkan keterkaitan antara pemanfaatan teknologi untuk kemajuan masyarakat Society 5.0. Ketiga yaitu dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Kemudian ada yang keempat yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik. Kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik seorang pendidik perlu dikembangkan agar mampu beradaptasi dengan era Society 5.0, yaitu melalui pembekalan wawasan, keilmuan, attitude, dan skill. Yang kelima yaitu dengan penyediaan sarpras dan sumber belajar yang futuristik sesuai kebutuhan berupa smart building berbasis IT, berupa ruangan kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Nah, kemudian ada hasil dan kesimpulan. Untuk menuju era Society 5.0 dalam dunia pendidikan, kita perlu memahami terlebih dahulu paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada paradigma liberal.
Paradigma liberal merupakan suatu proses pendidikan yang selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar pendidikan, dengan jalan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pendidikan dengan usaha reformasi. Kedua, ada paradigma radikal, merupakan arena perjuangan politik yang menghendaki adanya perubahan struktur secara fundamental, terutama dalam politik dan ekonomi masyarakat, di mana pendidikan berada. Namun dengan kehadiran paradigma baru bukan berarti suatu yang tidak membawa dampak negatif. Justru ini menjadi beban bagi pengisi negara kita. 4 hal yang membuat agar perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu pendidikan berbasis kompetensi, pemanfaatan LOT atau Internet of Things, kemudian pemanfaatan virtual atau augmented reality, dan yang terakhir ada pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Pada revolusi industri 4.0, siswa dituntut untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, pembelajaran case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus menjadi metode yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran. Yang terakhir ada kesimpulan. Di era Society 5.0 ini secara tidak langsung membawa dampak perubahan yang semakin laju pada beberapa kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan tentunya. Nah, hal ini sangat erat perubahannya dalam dunia pendidikan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.